Halo, selamat malam Foodpreneur Indonesia. Hari ini sebetulnya saya mendadak banget diminta untuk gantiin Mas Rifki karena Mas Rifkinya lagi sakit. Jadi kita doain bareng-bareng ya biar Mas Rifkinya cepat sembuh. Jadi hari ini saya gantiin Mas Rifki untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Rex. Nah, malam ini judulnya tuh cukup menggugah differentiation or die fast. Jadi kalau kita nggak punya diferensiasi, pastinya bakal mati cepet. Wow, ngeri ya judulnya ya. Oke, sebentar nanti saya akan panggil Mas Rexnya. Teman-teman kalau boleh pada ini dong, pada info dong dari kota mana aja nih gitu. Sambil saya coba terhubung sama Mas Rexnya. Sebentar ya. Coba ayo absen, dari mana aja, ayo. Surabaya, halo Surabaya. Mantap ini. Banjarmasin, Medan, siap. Oke. Coba kita cobain lagi. Masih belum bisa. Oh ya, sebelum lupa ya. Jakarta hadir Mbak Sarita. Oke, Indramayu. Jeddah, serius nih Mas dari Jeddah. Oh iya, nanti sekaligus saya mau infoin buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya biar nggak tenggelam nanti sih. Nggak tenggelam di komen-komenan yang banyak ini. Kita tunggu lagi connect. Nah, itu dia. Halo Mas Rex. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak Jelas aneh namanya. ini sebenarnya. Ya sudah lah. Gitu. Oke teman-teman semua, welcome to Foodies Instagram Live, Foodies on Sharing. Jadi kali ini programnya Foodies itu memang tiap hari kita maraton, kita bagi-bagi ilmu terus sama narasumber-narasumber yang tentunya bakal ngasih banyak banget insight sama sharing buat teman-teman foodpreneur semua di Indonesia. Nah, malam ini gini nih, Mas Rex, kita sehat lah ya. Sehat lah ya. Halo? Kemana Rizky? Agak putus-putus. Halo, halo. Ya, ya, Oke, jelas. jelas. Oke, nah kita mulai aja deh. Nggak usah lama-lama. Itu Korea Utara nyimak, bohong ah. Kayaknya nggak mungkin dari Korea Utara. Mana boleh lo lihat-lihat Instagram, hey. Ngarang aja. Nah, Mas Rax, ini kan judulnya kalau saya lihat agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu lah ya. Kan differentiate or die fast gitu. Jadi ini tuh maksudnya gimana sih? Oke, halo, selamat malam semua ya. Jadi hari ini gue terpaksa duet dengan bini gue karena Rifki sakit. Jadi mohon doanya buat Rifki ya biar Rifki cepat sembuh. Tapi ya no problem lah. Tetap justru lebih menarik kan ya, karena yang dilihat lebih seger gitu daripada Rifki. Tega banget sih. Eh, Malam ini kita bakal bahas diferensiasi ya. Jadi memang gue sengaja bikin judulnya nih agak serem ya, karena kenapa? Sebenarnya diferensiasi itu core-nya marketing banget ya. Jadi kalau misalnya kita ngebangun bisnis kuliner yang nggak paham tentang apa yang dinamakan dengan diferensiasi, so we are going into the big trouble sebenarnya dalam bisnis kita ya. Nah, karena itu diferensiasi itu biasanya jadi dead point. Ya, dead point di mana teman-teman kuliner ini kadang-kadang nggak terlalu paham apa itu diferensiasi, penerapannya seperti apa, ya implementasinya seperti apa dan eksekusinya seperti apa. Nah, sehingga
dengan mudahnya kita ngebuka bisnis kuliner tanpa paham detail diferensiasi itu seperti apa. Nah juga selain itu kadang-kadang gue kalau bikin judul tuh bikin serem biar ada shock terapinya ya, ada shock terapinya buat yang baca. Kemudian juga jadi kita mikir, ini apa ya? Ini tuh sesuatu yang ternyata harus serius dipelajarin ya. Ini sesuatu yang harus serius diimplementasikan ya. Nah, jadi makanya apa namanya kita coba bahas malam ini dengan judul yang cukup serem, tapi memang serem sih kalau misalnya kita nggak paham ini dan bagaimana implementasinya. So, differentiate or die ini ya bukan suatu judul aja, tapi it's a real ya, it's a real problem, it's a real case with a lot of business kuliner di Indonesia sebetulnya, gitu Mbak. Gitu. Nah, awalnya nih, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sebenarnya kalau diferensiasinya itu sendiri dalam konteks bisnis kuliner itu bisa dijelasin nggak? Apa sih maksudnya? Ya, jadi sederhananya diferensiasi itu adalah membuat brand kita berbeda dengan brand lain. Itu yang pertama. Ya. Ya. Yang kedua, perbedaan ini, ya, perbedaan ini mendorong konsumen untuk memilih dan membeli dari brand kita. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, perbedaan ini juga punya time frame. Ya, time frame dalam artian jangka panjang atau jangka menengah. Ini menjadi sesuatu yang membuat perusahaan kita atau brand kita itu tetap menjadi pilihan dari customer tentunya. Ya, dan yang terakhir adalah diferensiasi ini tuh sesuatu yang harus fundamental. Artinya, ketika kita bicara ngebangun diferensiasi dalam konteks yang betul, ini tuh sesuatu yang cukup sulit ditiru oleh pesaing, gitu ya. Jadi kalau misalnya gue jualan es coklat misalnya, wah diferensiasi gua adalah menggunakan coklat dari Swiss daerah mana misalnya, atau misalnya gue jualan boba tapi gue menggunakan misalnya ya apa namanya Okinawa Sugar. Nah itu kan cukup ya, cukup signifikan membuat perbedaan. Tapi ingat, diferensiasi tadi ada frame. Kemudian ada diferensiasi yang dibangun untuk jangka menengah, dan juga ada diferensiasi yang dibangun untuk jangka panjang. Tapi relatif kalau bicara jangka panjang ini lebih sulit tentunya ya, karena mostly diferensiasi itu kalau tidak apa namanya fundamental sekali, itu pasti bisa diikutin. Ya, contoh misalnya lo nanam cabai di belakang rumah lo ya, kemudian lo stack dengan cabenya dengan sesuatu sehingga lo tuh cuman satu-satunya cabai yang model begitu tuh cuman punya lo. Nah itu diferensiasinya mungkin agak long term karena orang belum ada cabainya di dunia ini, baru lo yang menciptakan cabai tersebut. Atau misalnya lo punya ayam ya, ayamnya itu lo kasih makan oatmeal terus ya, sehingga dadanya itu kayak gimana misalnya. Nah ini mungkin lebih jangka menengah, sehingga orang sulit, bukan tidak mungkin, orang mungkin tiru, tapi dia time frame-nya itu ada menengah lah. Tapi ada juga yang jangkanya pendek, misalnya gini, lagi tren dalgona di Korea misalnya ya. Nah kemudian lo dapat informasinya lebih cepat dari yang lain, ya kemudian besok lo implementasi di Indonesia dalgona. Nah itu lo punya diferensiasi in the moment, right? In the moment lo punya diferensiasi, tapi ya paling juga diferensiasi lo itu bertahan 3 hari atau seminggu, karena berikutnya orang lain akan tiru. Nah jadi ada time frame-nya. Jadi itu secara sederhananya definisi diferensiasi. Buat brand kita berbeda, berbeda itu mendorong ke konsumen untuk datang ya. Perbedaan itu punya time frame, kemudian juga sebaiknya dan sebisanya sulit ditiru oleh kompetitor. Seperti itu. Oke, nah terus apa? Sekarang kan kemarin tuh kan sebenarnya pas lagi gue sempet ngobrol sama Andre sih kemarin ya, ada juga satu istilah yang namanya kan positioning. Nah, Oke. itu kan juga kurang lebih mirip-mirip ya gitu. Nah, bisa nggak dijelasin dong, maksudnya bedanya diferensiasi sama positioning tuh apa? Berhubungan atau sebenarnya beda sama sekali? Jadi bahasa sederhananya begini.
dalam konteks marketing strategi, ya, positioning dan diferensiasi itu sesuatu yang terintegrasi. Ya, jadi positioning itu janji, ya, gampangnya bahasanya begitu. Nah, diferensiasi itu adalah pemenuhan janji, gitu. Jadi lo berjanji nih, kemudian lo realisasikan janjinya. Nah, modelnya seperti itu sebetulnya. Jadi contoh begini, misalnya gue mendekati seorang wanita misalnya ya, wanita yang apa ya, misalnya wanita yang gaul banget misalnya, seperti itu. Wanita yang gaul banget. Nah, gue sebagai brand, kan gue harus membangun positioning bahwa gue juga seorang cowok yang gaul, ya, biar dia cocok nih sama gue, kan target market ceritanya kan, gitu. Nah, ketika gue bicara konteks bahwa gue ini cowok yang gaul, artinya kan gue harus implementasikan janji gue tersebut ke dalam bukti-bukti, ya. Contoh misalnya gaya bahasa gue mungkin anak jaksel banget, gitu ya. Ya, hai guys, how are you gitu. Kemudian mungkin gue ajak jalan-jalannya ke apa namanya, tempat-tempat yang keren dan segala macam gitu. Mungkin gue juga bawa kendaraan yang keren biarpun hasil kredit misalnya. Poinnya adalah gue mau memenuhi janji bahwa gue anak gaul, anak keren. Ya, gue istilah anak-anak TikTok zaman sekarang fuckboy misalnya. Nah, habis itu gue penuhi janji. Nah, jadi sesederhana itu sebetulnya. Ya, kita pahami dulu konsepnya dengan sederhana bahwa di positioning itu janji, diferensiasi itu pemenuhan janji. Contoh lagi misalnya, kalau kita bikin kafe misalnya ya, gue mau ngebangun sebuah kafe yang di mana gue mau mengempower, ya, gue mau membuat wanita itu apa namanya, punya empowerment atau punya peran besar, ya. Wanita itu sesuatu yang keren, mereka itu apa namanya, mandiri dan lain-lain. Nah, itu positioning cafe gue nih, coffee shop gue, ya. Positioning ini kemudian gue implementasikan di dalam diferensiasi bisnis gue, ya. Muncullah misalnya semua baristanya gue pakai cewek, ya, cewek-cewek yang mandiri, mereka pengen punya penghasilan sendiri, kemudian mereka pengen apa namanya, hidup dan lebih baik, lebih keren lah maksudnya. Kemudian gue juga bikin event-event yang mungkin terkait dengan women empower, ya, talk show wanita pengusaha atau misalnya cewek pengusaha, kemudian apa, cewek mandiri gitu. Kemudian gue juga bisa implementasikan dalam bentuk konsep, misalnya diferensiasinya adalah di dalam cafe gue ini yang cewek semua, ini sistemnya bagi hasil. Mereka itu semua wirausaha dan pengusaha. Nah, lihat, jadi positioningnya gue mau bawa sesuatu yang sifatnya brand empowerment, ya, women empowerment. Kemudian gue implementasikan di dalam sebuah konsep diferensiasi yang kuat. Ya, semuanya gue create tentang wanita di dalamnya. Walaupun yang datang mungkin nanti banyak pria, nggak ada masalah. Ujungnya kan orang beli. Tapi ini punya sebuah konsep yang kuat, kemudian diferensiasinya. Dan ini yang ngebuat kita nanti akan berbeda dengan kompetitor-kompetitor kita tentunya. Ya, karena balik lagi sebenarnya. Ya, kenapa setiap apa namanya, business owner itu perlu sekali paham dengan namanya diferensiasi. Ya, ujungnya adalah, intinya di luar sana tuh kan konsumen banyak pilihan. Ya, kemudian di luar sana juga kompetitor tuh banyak banget. Ya enggak? Ya. Nah, untuk membuat konsumen memutuskan, ya, datang dan membeli brand kita, kemudian datang lagi dan kemudian menjadi loyal, ya, ini butuh diferensiasi yang kuat dari sisi brand. Jadi inilah poin di mana kenapa diferensiasi itu setiap business owner itu harus paham sekali bagaimana implementasinya, bagaimana strateginya, sehingga akan membuat bisnisnya jauh lebih sustain ke depannya. Apalagi kalau yang baru mulai. Wah, yang baru mulai itu penting sekali itu untuk meledakkan bisnisnya di awal sebetulnya. Gitu yang. Nah, terus kalau diferensiasi itu bisa dilakukan dalam apa aja ya? Kalau misalnya di bisnis kuliner. Tadi kan contohnya macam-macam ya gitu. Enakan boleh nggak kasih contoh dong di kuliner?
Nah, gimana maksudnya? Jadi diferensiasinya itu sendiri itu bisa dilakukan dalam hal apa aja kalau misalnya di bisnis kuliner. Ya, sebenarnya gini, diferensiasi itu kalau kita bicara dalam bentuk apa ya, ini banyak banget yang bisa lu lakukan diferensiasinya. Yang pertama kuncinya lu atur dulu time frame-nya. Ya. Lu apa namanya istilahnya lu tabelin dulu, ini diferensiasi jangka pendek gue nih. Sesuatu yang easy to duplicate ataupun istilahnya kompetitor gue akan gampang ngikutin ini. Tapi it's okay. Ya, nanti juga gue bisa nge-create sesuatu yang baru lagi. Kemudian kita juga bicara bisa dalam konteks yang jangka menengah. Ya, diferensiasi yang lebih kuat ya, lebih panjang time frame-nya sehingga nanti kompetitor itu lebih sulit mengikuti dan juga secara customer mereka akan lebih attach, lebih engage, lebih loyal dengan brand kita jauh lebih lama ya. Terakhir diferensiasi yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ini practically lebih sulit ya, kecuali kita punya keunggulan sesuatu yang memang tidak dipunyai oleh orang lain. Misalnya contoh ya, lo bangun apa namanya coffee yang dimana farmingnya itu punya lu sendiri. Jadi lu bisa mengembangkan varietas sendiri misalnya. Nah ini secara jangka panjang mungkin sulit karena kan memang istilahnya brand apa namanya produknya punya lu sendiri dan orang lain nggak punya. Ya. Nah itu tiga hal itu dulu. Kita bentuk tabelnya dulu. Jadi teman-teman kalau yang mau implementasi diferensiasi, nanti lo teman-teman bikin dulu tabelnya. Ini diferensiasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kemudian ya kita bisa meng-create diferensiasi itu dari tiga hal. Ya, pertama dari yang dinamakan dengan what to offer. Ya, lu nawarin apa sih? Ya, practically ini bentuknya mungkin lebih bentuk fisik, bentuk harga, produk, kemudian promosi dan lain-lain lah seperti itu. Ya, yang kedua how to offer. Ya, the way you offer. Ya, the way itu misalnya lo apa namanya lo ngebangun ikatan emosional, service lo tuh keren banget misalnya. Kemudian lo hafal nama-nama customernya dan lain-lain. Jadi the way-nya lebih kuat alasan orang datang. Dan yang ketiga adalah the why, ya. Kenapa orang mau datang? Nah, ini why itu lebih kompleks ya. Why itu sesuatu yang menurut gue jauh lebih long term. Ya, nah contohnya begini. Kalau what to offer, oke, gue punya coffee shop misalnya. What to offer, oke, gue offer seluruh varian kopi, ya. Tapi bagaimana varian kopi gue ini menjadi berbeda dengan yang lain, ya, seperti itu. Oke, gue pelajarin dulu kompetitor misalnya. Oke, rata-rata kompetitor misal kalau bikin es kopi susu mereka pakai creamer, ya, misal. Oke, gue bikin es kopi susu tanpa creamer deh. Gue bisa bikin es kopi susu dengan premium milk ya. Kemudian gue jadiin double espresso, ya pakai grade-nya juga 8 ke atas misalnya. Nah, kemudian gue membangun diferensiasinya dari sisi produk quality-nya. Misalnya seperti itu. Setelah gue pelajarin marketnya. Tapi bisa juga misalnya what to offer. Oke, gue mau ngebangun apa namanya coffee shop yang hanya menjual seluruh kopinya harga 10.000. Ya. Tapi dengan bin yang masih oke secara quality. Ya. Jadi nanti gue konsumen itu apa namanya bisa datang ngopi dan sesukanya dia nongkrong dan lain-lain dengan harga yang sangat affordable. Ya, 10.000 lu udah ngopi dengan kualitas ya cukup bagus lah, oke. Seperti itu. Ya. Nah, itu juga tetap tapi konteksnya adalah sebuah feature. Feature itu lebih ke kelihatan lah fisiknya. Ya, atau lu pricing, lu suka pakai misalnya apa namanya? Buy one get two dan segala macam. Nah, di poin ini lu baru membangun konteks diferensiasi dalam konteks what to offer. Apa yang di-offer. Ya. Nah, yang kedua, kita juga bisa membangun diferensiasi dari how to offer. Ya, bagaimana kita mendeliver. Ya, the way-nya kita mendeliver ke customer. Misalnya contoh, ketika datang ke tempat lo, wah gila ini apa namanya, servisnya keren banget, udah kayak family banget nih, keluarga, apa namanya, nyapanya dan luar biasa. Jadi
the way ya apa namanya how to offer itu konteksnya lebih dekat ke emosional ya, emosional branding ya, emosional offering. Jadi gue bisa mendapatkan ikatan emosional ya atau ikatan experience di dalamnya yang ngebuat gue itu merasa nyaman datang ke tempat kopi ini gitu. Sering nggak misalnya kita datang ke sebuah coffee shop dan akhirnya kita datang ke situ lagi mungkin bukan alasannya karena kopinya udah paling enak sebetulnya ya, tapi gue merasa ketika datang ke tempat coffee shop tersebut, misalnya ya, ini case-nya gue ambil contoh coffee shop biar gampang ya, gitu. Tapi gue merasa ketika gue datang ke coffee shop tersebut, gue merasa become their family, gitu. Ya, become their friends. Datang ke kasir disapa, halo bro, apa kabar? Wah gila hari ini ya, ganteng banget ya. Emang gue tahu sih gue ganteng, tapi nggak harus. Ini rambut gue kenapa ya, gitu. Ya, jadi apa namanya? Jadi di poin itu gue dapat ikatan emosional, ya. Ada experience yang kuat di situ. Nah, kita bisa ngebangun itu dan itu relatif lebih kuat dibandingkan yang dari waktu offer apa yang ditawarkan. Karena kalau lu cuma bermain di produk, di price, di promotion yang gitu-gitu, practically ini gampang semua ditirunya. Ya. Lo mau pakai bin dari mana sih? Lo mau bilang, oh bin gue dari Brazil, Brazil mana? Semua orang juga bisa akses nanti Brazilnya ke depannya. Tapi ketika lo bicara, gila itu gue udah kayak keluarga datang ke tempat itu, oh udah beda. Ya, membangun culture keluarga itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, nah jadi ada lebih lo taruh unsur emotional benefit ataupun experience di dalamnya. Ya, nah, terakhir diferensiasi yang why we over. Ya, ini alasan lebih tajam lagi, lebih gila lagi. Ya, artinya orang itu dibikin sampai mengerti bahwa purpose ya, kenapa coffee shop ini gue bangun gitu ya. Kemudian 50% keuntungannya itu disedekahkan atau dialihkan ke pendidikan dan lain-lain. Itu sampai detailnya seperti itu lo bisa ngebangun sehingga nanti muncul ikatan yang lebih udah ikatannya tuh bukan emosional lagi tapi kita bicara spiritual bonding sudah ya. Believe we believe, kita percaya, pokoknya gila lah, pokoknya kalau innovation gitu I believe whatever yang Apple tawarkan itu udah kayak spiritual gitu ya. Jadi gue harus pakai HP-nya, gue harus pakai iPod-nya, gue harus pakai apa namanya Mac-nya, gue harus pakai TV-nya gitu. It's like spiritual, sesuatu yang kayak lu tuh harus banget gitu. Nah, time frame-nya biasanya time frame pendek, menengah, panjang ini ngikutin juga. Ya, biasanya kalau pendek pasti konteksnya lebih banyak ngomongin soal feature, apa namanya benefit lah feature. Ya produknya, variannya banyak, kopinya pakai dari mana, tasnya begini, mesinnya pakai Lamar Zuko 10 grup misalnya ya, nggak ada ya. Kemudian lo punya apa misalnya punya mesin yang canggih-canggih, itu masih bicara konteks jangka pendek. Jangka menengahnya tadi kita bicara emosional, kedekatan dengan customer dan lain-lain, dan jangka panjang diferensiasi itu biasanya udah bicara tentang purpose ya, tentang kedekatan yang lebih jauh dari sisi emosional ya. Nah, seperti itu kurang lebih kalau kita bicara diferensiasi apa aja sih yang bisa dikerjakan sebetulnya. Ya. Nah, next ya, kita move to next question lah. Nah, terus dari mana si pebisnis kuliner ini tahu gitu bahwa diferensiasi yang udah dipunyain gitu, yang udah dijalankan lah gitu, itu memang powerful untuk mendorong orang datang dan pilih brand kita. Nah, oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi gini, ketika kita ngomong konteksnya startup dan existing business ya. Kalau kita bicara startup misalnya, jadi ketika mau mendevelop sesuatu diferensiasi yang powerful, itu kita nge-refer kembali ada customer competitor. Ya. Nah, jadi kita lakukan riset dulu dari sisi customer dan kompetitor. Ya, jadi kita tanya dulu customer misalnya, kenapa sih kamu datang ke coffee shop yang ABCD? Ya,
kemudian kita datang ke kompetitornya, kita cross check betul nggak sih orang datang itu karena A, B, C, D dan lain-lain. Nah, jadi kuncinya ketika kita mau mendevelop diferensiasi yang kuat adalah melakukan riset, ya, melakukan riset customer dan kompetitor, ya, dan juga melakukan riset secara internally. Misalnya apakah nanti cocok dengan internal kita untuk mendevelop konsep dari diferensiasinya tersebut. Nah, riset itu nggak usah ribet-ribet juga, nggak usah bayar consulting yang mahal-mahal. Lo bisa kerjain sendiri atau lo bisa pakai magang mahasiswa misalnya untuk mencari tahu ya atribut-atribut apa aja yang membuat customer itu datang ke sebuah tempat. Ya, katakanlah spesifik lu punya kompetitor di daerah lu, misalnya kalau Bandung di daerah lu adalah Setiabudi Atas. Nah, lu lu riset customer daerah situ. Ya, jarak 5 kilometer lah misalnya lu riset mereka, cari tahu alasannya kenapa mereka datang. Itu harus detail cari tahunya. Nah, yang dicari tahu tadi poin-poinnya. Ya, ada yang what to offer, how to offer, dan why to offer. Ya, ini biasanya lebih susah nyarinya yang secara emosional ataupun experience. Makanya ngegalinya harus jago dan juga harus dapat experience-nya. Artinya apa? Kalau ada customer bilang gini, gue datang ke si kopi X itu karena gue merasa I become their family. Nah, lu harus experience that. Ya, lu datang kayak gimana sih rasanya menjadi seorang keluarga di dalam coffee shop tersebut gitu. Nah, lu harus experience itu. Sehingga lu dapat bayangan nanti oke, seperti ini, dan lu nanti bisa memetakan atribut diferensiasi dari kompetitor-kompetitor lu tuh apa aja. Untuk kemudian nanti ya kita memilih diferensiasi yang mana kita masuk dan bisa menjadi kuat dan menjadi membuat juga konsumen memilih brand kita. Nah, ini penting banget ya untuk yang startup. Tapi kalau kita bicara bisnis yang sudah existing misalnya, ya, nah yang bisnis existing juga sama sebenarnya. Dia harus rajin melakukan riset, apalagi bisnis itu sudah existing. Ya, yang paling berbahaya dalam bisnis itu biasanya adalah comfort zone. Ya, comfort zone sudah merasa dia kuat, saat ini sales sudah oke, atau sales lu nggak oke. Nah, ini lebih ngaco lagi ya, sudah sales nggak oke, nggak ada riset pasar, nggak ada cek customer mereka maunya apa. Jangan-jangan lo tuh sudah nggak relevan sebenarnya di market. Ya, diferensiasi yang lo bangun dulu ya 3-4 tahun lalu yang membuat konsumen tuh rame banget dulu, mungkin saat ini tuh udah nggak relevan sebetulnya. Ya, makanya sebenarnya dalam marketing, dalam bisnis, itu riset itu it's a part of ya our mungkin daily activity. Ya, riset itu kalau gue boleh bahas sedikit. Riset di mana ya? Riset macam-macam. Lo punya tim sosial media misalnya. Ya, jadiin mereka tim riset ya. Kasih mereka kewajiban untuk setiap minggu misalnya memberikan insight-insight baru, kompetitor lo ngapain aja, programnya apa, mereka bikin produknya luncurin apa, kemudian mereka bikin event dan kegiatan apa. Itu kan kita udah bayar tim sosial media, jadi kan dong mereka part of insight ya sebenarnya. Nah, jadi ini ya penting banget ya untuk jadi mindset bahwa research itu mencari insight itu ya, data, fakta, dan informasi itu udah part of kerjaan sehari-hari sebetulnya. Ya, jadi jangan sampai nanti sudah salesnya turun, udahnya nggak melakukan riset, ya ke laut loh. Seperti itu, kalau model seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kita refer kembali, lakukan lagi riset ke customer kita ataupun customer kompetitor. Dan also juga kita datang ke kompetitor untuk getting some informasi, data, dan fakta dari mereka. Ya, nah kemudian juga untuk membangun diferensiasi itu yang powerful, kita lihat juga dari sisi internal kita. Ya, apa sih yang menjadi kelebihan kita itu sebetulnya? Misalnya, lu owner, lu ex dari brand consulting misalnya ya. Berarti as owner, lu punya power sebenarnya dari situ ngebangun brand communication kan, branding gitu ya. It become a part of your differentiation of course.
Ya, Ya. artinya harusnya lu punya kemampuan menarik data, fakta, dan informasi itu cepat. Sehingga ketika bersaing, lu cepet luncurin program. Ya, kayak contoh dulu misalnya ya, waktu gue masih di dalam manajemen misalnya ya, gue pasang tim untuk mantau ya di sosial media itu. Ada apa sih di luar sana? Ya, jadi diferensiasi itu tidak harus lo menciptakan sesuatu yang baru, enggak. Ini kan kita bicaranya jangka pendek. Ya, nah tiba-tiba tim gue misalnya ngasih info, Mas, itu di Pontianak si Next Carlos baru liputan dan kayaknya seru deh itu tentang apa namanya telur kecap viral. Nah, itu kan informasi data di mana gue dapet, oke, gue langsung create, oke, kita create langsung telur kecap, bikin viral, kasih harganya mahal dulu, kemudian nanti murah. Yang ucis tuh kemudian viral gila-gilaan kan, padahal itu idenya ya ambil dari informasi orang lain sebetulnya kan. Nah, itu kita bisa mendevelop diferensiasi yang jangka pendek. Ya, nanti 2 minggu lagi udah nggak berlaku lagi diferensiasi ini karena semua orang udah jualan telur kecap sebetulnya seperti itu. Tapi it's fine. Again, maksud gue, ketika kita pengen mendevelop ataupun kita mengetahui powerful diferensiasi apa yang kita miliki, baliklah ke internali kita. Apakah kita mindset, strategi dan implementasi untuk bisa meng-create diferensiasi at least yang jangka pendek untuk kita bisa bersaing dan memenangkan hati customer tentunya. Seperti itu. Nah, coba ya, saya mau, tadi kan ngomongnya udah panjang lebar banget lah ya tentang diferensiasi. Nah, kalau misalnya nih, Mas Rex mau buat coffee shop gitu ya, kira-kira diferensiasinya apa sih yang kira-kira bisa bikin coffee shopnya kuat diferensiasinya? Biar Wah, ibu-ibu langsung aja. Tadi sebenarnya ada juga sih, itu ada yang nanya juga sih, sebenarnya bukan saya nanya doang, ada yang nanya soalnya. ya, balik lagi. Jadi kalau gue harus nge-develop sebuah brand coffee shop ya, Ya. gue akan pelajarin dulu di mana gue berkompetisi atau akan bersaing. Ya, contohnya gue di kota Bandung misalnya ya. Nah, gue akan lakukan riset dulu ke kompetitor gue. Pertama, gue akan pelajarin dulu semua apa namanya strategi yang mereka gunakan, diferensiasi apa yang mereka pakai, positioning brandnya akan seperti apa. Nah, jadi di situ nanti gue bisa mengkolek banyak data dan insight. Ya. Nah, kemudian nanti gue juga akan mulai melakukan survei customer, let's say. Customer tuh punya ekspektasi apa sih sebetulnya ketika dia datang ke kompetitor yang mungkin tidak dipenuhi oleh kompetitor tersebut, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti gue mendevelop sebuah konsep, ya ini juga gue kalau di konsultasi beberapa kali suka ditanya, ya gue bisa ngomong ngasal, lu bangun aja di coffee shop yang kayak begini, yang which is itu kalau menurut gue sih parah ya ngejawab seperti itu. Kenapa? Karena lu nggak bisa menjawab tanpa data, fakta, dan informasi yang relevan, ya, yang signifikan, yang bisa lu kelola dulu. Ya, kalau cuma sekedar ngasih ide yang berbeda sih gampang gitu. Gue sekarang juga bisa bilang kalau lu misalnya, ya lu mau bikin coffee shop, bikin aja coffee shop yang isinya cewek semua. Semua. Iya. Cewek semua, cantik-cantik, keren-keren, ya pengusahanya cewek juga, ya walaupun lo misalnya cowok, tapi lo ajak siapa pengusaha cewek, tampilin dia sebagai brandingnya, ya, kemudian bangun story di dalamnya, dalam story bahwa ini cafe di mana apa wanita itu menjadi mandiri, ya bisa berekspresi dan bisa juga menjadi pengusaha sukses, lo bangun story-nya yang kuat, ya kemudian lu develop menunya juga standar aja, tapi mungkin lu tambah twist menu-menu ceweknya ya, let's say coffee with roses, kemudian coffee with whatever lah, macem-macem. Ya gue bisa kasih ide suddenly begitu aja sebenarnya. Ya tapi apakah ide ini jalan? Nah ini kan butuh kajian dan butuh ya tadi gue bilang data, fakta, dan informasi. Tapi ide ini juga bisa muncul sebenarnya. Kenapa? Karena gue banyak lihat coffee shop. Ya gue pelajarin juga coffee shop ketika gue di Taiwan misalnya. Ketika gue di Taiwan waktu itu gue lihat kan ada coffee shop namanya Simple Kava misalnya. Yang which is itu baristanya cewek semua, kemudian
Q-grader pula, kemudian nggak kelihatan kafenya cewek, tapi keren gitu ya, yang ngantri waiting list dan lain-lain. Jadi dari informasi itu gue bisa olah. Tapi gue nggak mungkin kan kasih tahu, bilang ke lo, Sar, lo bikin aja yang kayak begini, tanpa mempelajari dulu situasi Bandungnya seperti apa, misalnya. Ya, jadi gue kayak ngomong, nggak ngarang juga, karena base-nya gue pakai yang udah sukses di negara lain, tapi apakah cocok diimplementasikannya kan belum tentu. Ya, nah jadi ini poin sangat penting, bahwa again, gue sering bolak-balik ngomong, bahwa ketika kita berbisnis, data, fakta, informasi, knowledge, dan experience itu is the key ketika mendevelop idea, inovasi-inovasi yang baru sebetulnya. Nah, jadi ya kalau lo bertanya gue sekarang, lo bikin yang gitu aja, gue lihat sukses di Taiwan gitu. I don't know. Seperti itu. Ini ada yang nanya nih, saya coba buka pertanyaan ya. Bagaimana cara mendiferensiasikan produk kita di Ghost Kitchen? Oke. Jelas nggak suara gue? Jelas, jelas. Jadi, again, balik lagi. Ya, pertama, lo bisa mendiferensiasikan dari sisi what to offer, ya. Apa yang lo offer di Ghost Kitchen lo tersebut, ya. Lo bisa cari misalnya dari sisi produk, ya. Produknya lo jualan ayam, ayamnya lo kasih topping yang belum ada ataupun luar biasa keren atau something lah misalnya ya. Atau lo bisa tambah Ghost Kitchen lo tambahin, selain jual ayam lo jualan angsa misalnya ya, angsa goreng. Yang which is kan susah nyari angsa goreng ya. Nah, kemudian lo campaigning bahwa lo jual angsa. Ya, padahal di poin lain lo tuh jualan ayam sebetulnya, lo jualan ayam bebek, tapi lo butuh diferensiasi yang orang itu agak sulit ngikutin lo, dan juga it become talk of the town gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti lo promosiin, dan lo bisa bilang the only place, the only Ghost Kitchen who sell angsa. Nah, gitu. Ya, jadi ketika lo jual, orang kan gue gila nih, apa gimana sih rasanya angsa gitu kan. Nah, orang jadi datang ke tempat lo itu kalau lo mau membangun diferensiasi dari sisi produk ya, atau lo bisa bangun dari sisi diferensiasi promotion. Tapi promotion udah banyak banget lah, buy one get one dan lain-lain gitu ya. Nggak ini, atau lo mau bangun dari sisi apa namanya, pricing juga udah banyak gitu ya, yang murah-murah dan lain-lain. Jadi itu satu, masnya atau mbaknya bisa bangun dari sisi tadi what to offer, tapi bisa juga how to offer, bagaimana caranya kita mengoffer. Ya, bangunlah sosial medianya, selain bikin Ghost Kitchen, bangun juga sosial medianya ya, lakukan promosi ya, bikin apa namanya, video-video yang inspiratif tentang bisnis mbak atau masnya gitu, kenapa mbak masnya menjalankan bisnis ini ya, kemudian misalnya support punya 5 anak yatim dan lain-lain. Kasih customer alasan lain selain hanya membeli produk dan harga-harga dan promo-promo ya. Kuncinya itu, kasih alasan lain ya, atau alasannya lebih dipertajam lagi, bahwa ketika lo berbisnis lo create story dan lain-lain. Nah, jadi nggak bisa cuman jualan Ghost Kitchen tapi nggak ngerti bagaimana membangun diferensiasi dari sisi what to offer, how to offer, atau why to offer, seperti itu. Jadi harus paham ilmu-ilmu seperti ini. Kalau enggak, semua orang sekarang maunya masuk Ghost Kitchen ya. Hampir semua orang maunya Ghost Kitchen ya. Yang enggak, yang dulu punya outlet juga sekarang outletnya jadi Ghost Kitchen juga. Ya, ini tuh sudah bloody red ocean sebenarnya. Aplikasi ini orang dan Gojek ya, berat kompetisinya. Jadi kalau tidak punya diferensiasi yang kuat, ya nggak aneh sebenarnya, nggak akan jalan. Ya, jadi harus cari diferensiasi yang kuat dulu. Ya, bisa juga misalnya kerjasama dengan artis. Nah, itu kan how to offer ya. Oh, gue produk di endorse sama artis nih, pemiliknya artis juga misalnya. Misalnya lo ajak, lo keluarin ayam goreng bareng KKI misalnya. Nah, itu kan lagi
Ya, Iya, iya, ini iya, lagi. iya. Bukan Ya, boneka ya. Ayam ya. goreng bukan boneka. Secara kalau gue ngelihat Keki ini banyak pelajaran positifnya. Ya, gue sih nggak terlalu bukan tipikal yang terlalu peduli orang dibully atau enggak. Itu sih gimana urusan netizen. Tapi di balik itu, wah gila itu timnya keren ya. Timnya bisa mendevelop konten yang kuat. Dan at the Iya. end kan dia it's a marketable banget jadinya. Ya, jadi pasar. Jadi kita harus ambil sisi positifnya, tapi gue balik lagi tadi kalau mau ngebangun diferensiasi, bisa dari sisi how to-nya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang soal Ghost Kitchen ya. Mhm. Oke, sebentar. Saya coba bacain lagi ya, pertanyaan lagi ya, sebentar. Eh, ini sebenarnya pertanyaannya agak kurang nyambung, cuma coba deh dibaca, nggak apa-apa lah dibacain lah. Mas Rex nih nerima private consultation nggak sih? Nggak enak nanyanya jadinya. Ya, eh, cek di IG gue aja deh ada. Sebenarnya gue ya nggak terlalu ngepromosiin. Memang gue 2 bulan ke belakang gue mulai apa namanya membuka untuk teman-teman ada yang mau private consulting ya, baik itu startup ataupun mau scale up. Tapi ya nggak terlalu banyak lah, maksudnya itu lebih gue pengen aja ngebantu lebih detail sebetulnya biar bisnisnya terhindar dari kesalahan-kesalahan ya istilahnya, dan juga kedepannya bisa scale up ya. Cek aja gue aja deh yang begitu. Nggak Ya nyambung udah, nih pokoknya sama. yang buat yang nanya abis ini beres, pokoknya cek aja lah IG-nya Mas Rex ya. Gitu. Nah, coba nih saya mau bacain lagi. Ada lagi nih yang nanya. Bisnis ayam geprek kan udah banyak banget nih sekarang. Masih ada peluang nggak sih? Kalau misal ada peluang pun diferensiasinya bagusnya gimana ya? Nah, ini menarik nih. Ya, jadi again sebenarnya ya, kalau teman-teman paham ilmu marketing ya, paham tentang ilmu inovasi, saya sering banget bilang bahwa lebih baik masuk ke bisnis yang marketnya sudah besar dan tervalidasi. Ini saya sering banget bilang. Oke, jadi saya suka ngambil perumpamaan cukup ekstrim lah menjelaskan hal tersebut ya. Contoh misalnya, teman-teman mau berbisnis sate gitu. Ya juallah sate ayam dan sate kambing dan sate sapi. Ya, kalaupun mau menjual tambahan sate-sate lain, jadikanlah itu diferensiasi untuk jangka pendek, untuk melakukan boosting, ya, melakukan booster awal sebetulnya. Contoh misalnya teman-teman mau memasukkan menu sate angsa tadi misalnya ya, atau teman-teman mau memasukkan menu sate tokek misalnya ya, gitu. Jadi kalau dimakan apa namanya nanti toke gitu, kesalahannya toke gitu ya misalnya. Nah, bisa juga nggak ada masalah. Atau kalau dimakan kayak jadi obat kuat gitu loh. Ya obat apa namanya imun. Ya imun. Ini maafkan ya toke. Saya nggak ngomongnya nggak tahu. Takutnya toke jadi diburu sekarang ya. Gitu. Nah itu bisa kita ambil sebagai diferensiasi jangka pendek, tapi tidak menjadi brand positioning ya, apalagi menjadi core dari produk kita ketika kita ngebangun. Ya, nah oke, masuk bisnis sate. Kenapa? Karena bisnis sate itu pasarnya besar. Ya, sehingga nggak perlu lagi kita memvalidasi market atau mencari market problem, apakah market itu butuh sate atau enggak. Ya enggak, semua orang ya pasti makan sate gitu ya. Atau cari yang kategorinya lebih besar lagi. Contohnya kayak ayam geprek tadi. Ya, jadi kalau saya disuruh memilih bisnis masuk, tapi saya tetap akan masuk ke bisnis yang marketnya sudah besar, walaupun kompetitornya juga banyak. Ya, tapi lebih baik saya bertarung di strategi, ya, di strategi, taktik, program, daripada saya harus bertarung, udahnya strategi, taktik, dan program saya harus bertarung, dan saya juga harus melakukan edukasi market. Karena produk saya itu mostly mungkin totally masih new di market. Seperti Ya. tadi. Misalnya gue bikin apalah, misalnya stick ontak misalnya ya. Iya sih ontak menarik sih, diferensiasinya kuat banget. Nggak ada di Indonesia yang jualan steak onta gitu ya. Tapi at the end gue punya pekerjaan gede.
Apa pekerjaan gua? Satu, Edukasi. edukasi customer, ya, Ya. konsumen. Kenapa gua harus makan onta? Kan orang mikirnya begitu pasti. Ya. Kedua, gua harus sourcing bahan bakunya dari mana. Ketiga, riset produknya juga panjang ya, onta yang diriset. Mungkin satu-satunya yang jual onta di Bandung ya, lu datangin ke kebun binatang Bandung gitu, ontanya mau dijual nggak? Gitu ya, which is datangin onta susah, seperti Ya. itu. Oh, ketiga, kalaupun ada bahan bakunya, lu harus import dari Arab Saudi. Pertanyaannya, Arab Saudi ngimpor onta nggak untuk dijadiin steak? Hmm. Kan, nah, Ya. jadi alih-alih mikirin bagaimana omset dan strategi bersaing di pasar, ya, gua harus mikirin banyak sekali hal di belakang tersebut sebelum produk ini masuk ke pasar. Sudah masuk di pasar, ketemu kompetitor yang juga, ya, jangan salah, yang jualan sapi, jualan ayam, steak dan lain-lainnya itu jadi kompetitor kita juga ujungnya. Ya Ya. walaupun memang produk kita diferensiasinya kuat banget, tapi PR-nya juga banyak banget. Nah, bagaimana mensiasatinya? Ya lo kalau mau jualan steak tetap aja masuk steak sapi. Ya, in temporary atau in apa namanya istilahnya momen-momen. Misalnya selama bulan Ramadan kami menyediakan steak onta. Nah, nggak apa-apa, itu jadi diferensiasi lo, ya. Hmm. Atau selama bulan November, Desember, karena banyak panen terenggiling, kita menyediakan steak terenggiling. Nah, nggak apa-apa, itu just apa namanya diferensiasi short term, ya. Nanti kalau tiba-tiba terenggilingnya habis ya nggak apa-apa, karena kan gue tetap jualan sapi practically sebenarnya. Nah, jadi lihat ya. Jadi so yes, kalau misalnya apa namanya, apakah bisnis ayam geprek, pertanyaan tadi masih berpotensi? Yes, benar banget. Tapi teman-teman balik lagi, ya, ketika mau berbisnis, belajarlah dulu tentang marketing, ya, diferensiasi, riset market, target market, kemudian pricing setting dan lain-lain. Yang which is itu di www.foodies.id itu ada semua ilmunya dan free, dan videonya juga bentuknya premium. Ya, jadi Ya. teman-teman pusing mau belajar, sebenarnya di Foodies website itu ada semua kalau mau launching produk dari awal untuk dipelajarin ya videonya, dan diaksesnya juga gratis. Ya, jadi teman-teman, gue suka ditanya, wah lu kalau bikin workshop suka bayar, lu kalau mau gratis juga ada, gue tuh bikin di website. Ya, gue bikin channel Telegram yang isinya 7.000 orang lebih, sharing setiap hari hampir. Materinya ditulis serius, kontennya dibuat premium, informasinya juga up to date, dari luar negeri juga banyak kita compile gitu, itu juga free semua kok. Ya, jadi Ya. ya wajar lah kalau ada yang berbayarnya, kan kita perusahaan juga harus jalan ya, harus punya bensin lah istilahnya, itu ya, itu kurang lebih. Jadi yes, ayam geprek masih banyak peluang, apalagi teman-teman yang mungkin di daerah di luar Jawa, Jakarta ya, masih banyak peluangnya untuk ngejalanin model-model bisnis ayam geprek, kopi, apa namanya, sate, soto, kemudian minum, bisnis tuh, ada peserta foodies yang di Medan ya, siapa namanya, Jasvin sekarang dia bikin milk cloud. Ya, lumayan tuh, sudah berapa cabang berkembang. Padahal dipikir-pikir kan bisnis minuman udah banyak ya. Tapi ketika dia mengkonsep dengan detail, kemudian dia meng-create strateginya dengan tepat, dia bisa berkembang tuh di Medan ya, kayak milk cloud tersebut gitu. Nah, jadi selalu akan ada peluang, ya, selalu akan ada opportunity ketika kita mau terus ya memperdalam knowledge, kemudian melengkapi dengan data, fakta, informasi. Ya, ya syukur-syukur dapat, misalnya kalau belum punya experience dapat mentor atau consulting gitu-gitulah Ya. sebetulnya. Ya. Ya. Itu Ya. yang ya sebetulnya gitu. Nah, ini ada lagi nih, saya mau bacain satu pertanyaan lagi. Idealnya itu produk diferensiasi membuat market atau dibuat oleh market? Membuat market, gua kurang paham pertanyaannya ya. Idealnya Mungkin ini kali ya, men-shape apa, bukan membuat sih. Jadi apa ya, membentuk market, atau sebetulnya si produk differentiation ini harus
harus mempertimbangkan marketnya dulu, baru kita buat sih product differentiation-nya. Oh, oke. Kalau gue lebih cenderung melihat ke dari sisi marketnya dulu, ya. Dari sisi market, karena kan market itu sudah existing sebetulnya, sudah ada, ya. Nah, ketika kita mengkreat sesuatu yang dibutuhkan, jadi gini, market tuh ada dua, ya. Ada yang mereka memang demand, ya demand itu artinya mereka butuh, ya. Ya. Mereka harapkan, ya. Jadi ada needs, wants, dan expectation. Ya, nah ini konsumen ya. Needs itu kan suatu kebutuhan bahwa gue butuh. Ya, wants itu keinginan bahwa gue butuh minum nih, tapi gue butuh minum yang keren. Ya, gue butuh ngopi nih, tapi gue butuh ngopi yang keren. Nah, akhirnya ke kafe, ya kan? Nah, kemudian dia punya ekspektasi. Ya, ekspektasi dia apa ketika datang ke kafe tersebut, mendapatkan pelayanan yang kayak keluarga, kemudian Ya. apa namanya, disapa, disenyum. Nah, jadi base-nya itu kalau kita mau mendevelop sebuah kebutuhan dari customer sebenarnya. Kita cari needs, want, dan expectation. Nah, tapi ada satu lagi yang memang sulit dilihat ya. Terminologi marketing suka bilang namanya adalah latent demand. Ya. Jadi customer itu tidak tahu atau dia nggak belum bisa mengungkapkan bahwa dia pengen itu sebenarnya gitu. Ya. Nah, contoh begini, misalnya di abnormal zaman dulu ya, ternyata banyak orang tuh yang ngafe ya, kopinya keren ketika kita bikin di Menteng dulu ya, misalnya di abnormal Menteng yang gila bikin di Menteng warkop gitu, warung kopi ya. Ternyata ada latent demand di mana orang-orang yang bermobil keren-keren, orang-orang kantoran dan lain-lain tuh pengen juga sebenarnya makan Indomie gitu. Ya, tapi kan kalau mereka datang misalnya ke warkop, wah gimana dong markir Mercy datang ke warkop misalnya, walaupun ada-ada aja. Ya, warkop model lama lah maksudnya ya. Ya. Atau misalnya bawa mobil apa, nah tiba-tiba muncul abnormal, ada latent demand di mana, ini gue bisa ngopi ya, ngopi keren, nongkrongnya keren, gue bisa dapat wifi, bisa meeting, tapi gue pesan Indomie. Kapan lagi gue makan Indomie kalau nggak di abnormal? Nah itu latent demand. Ya, jadi ini lebih sulit untuk ditemukan. Seperti dulu juga sama lah, banyak sekali brand-brand yang karena ada latent demand yang perlu dieksplor lagi di kepala customer. Nah ini lebih kompleks, tapi secara gampangnya, create-lah produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, baik itu memang sudah terbaca dari needs, want, dan expectation, atau kita membaca latent demand-nya. Tapi hati-hati ya, latent demand ini kayak kayak jebakan ya, bisa benar bisa salah. Ya apalagi lu belum punya pengalaman membaca latent demand konsumen, kemudian lu merasa kayaknya customer gue bakal butuh deh kalau gue keluarin produk begini. Nah ini bahaya banget dipakai kayak ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya lu mau coba, asal itu tidak punya pengaruh signifikan terhadap brand lu, khususnya ke positioning lu, no problem, bisa coba sebenarnya. Seperti itu. Ya, ya. Sebentar, saya tuh mau ngasih info dulu. Tadi sebenarnya ada juga yang nanya itu telegramnya, grup telegramnya apa? Nah, teman-teman buat yang mau tahu join grup telegramnya Foodies itu bisa nanti abis ini lihat aja di bio Instagramnya Foodies itu ada satu link yang tulisannya Linktree garis miring Foodies ID itu diklik. Nah di sana tuh akan lengkap banget, bisa daftar webinar, bisa Telegram Foodies, bisa grup Foodies Community, bisa Q&A dan langsung bisa masuk ke websitenya. Nah Mas Rex ini kan udah deket ya waktunya ya, sebentar lagi bakal diputus nih kayaknya sama si Instagram. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya Foodies sendiri itu sebenarnya cita-cita atau purpose-nya apa sih? Oke, thank you ya udah. Jadi Foodies itu kita bangun ya, kita bangun dengan sebuah tujuan purpose yang sangat clear sejak awal, yaitu adalah menyebarkan manfaat melalui ilmu sebetulnya. Ya, jadi gue merasa apa namanya selama ini kan sudah ya cukup banyak lah pengalaman gue di bidang branding dan
apa namanya kuliner ya. Nah, ketika gua ngebentuk Foodies bareng Rizky dan lain-lain, kita merasa ini saatnya kita mulai berbagi ya, berbagi ya, punya istilahnya kontribusi terhadap banyak pengusaha kuliner di Indonesia ya, juga punya kontribusi untuk ningkatin lapangan pekerjaan. Kalau misalnya ngelihat alumni-alumni Foodies ya, yang sudah 80 cabang, ada 100 cabang, ada yang 50, ada yang 10 dan segala macam, itu sesuatu yang buat kita itu ya istilahnya bisa tersenyum lah ya, walaupun mungkin tidak pure karena Foodies, tapi setidaknya teman-teman tersebut juga mendapatkan ilmu dari Foodies sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi secara purpose sebenarnya sederhana banget, bahwa kita pengen ini menjadi ya apa namanya sebuah jembatan di mana orang bisa belajar, kemudian bisa mengempower banyak pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Makanya kita juga putuskan websitenya kita free kan, ya sehingga teman-teman bisa belajar. Kemudian kita bikin juga community di Telegram yang 7.000 orang lebih sudah, dan sebenarnya banyak lebih sih, 10.000 orang lebih kalau di beberapa channel ya. Dan kita supply informasi-informasi, edukasi-edukasi, e-book dan lain-lain secara free di situ. Jadi kita punya misi ya, kalau secara statement sebenarnya 5 tahun ke depan pengen meng-create dan menginspirasi 1 juta pengusaha F&B di Indonesia. Ya, ketika kita ngebangun channel ini, ketika punya website, punya channel, nah kita udah ngeliat nih, wah ada yang join dari Irian, ada yang join dari Aceh, ada yang join dari Jepang, Jerman, dan lain-lain. Nah ini nih sesuatu yang kalau bicara soal pribadi, it's priceless ya, priceless banget gitu ya. Sesuatu yang luar biasa, kita bisa memberi banyak manfaat gitu ya. Memang beberapa kegiatan Foodies juga ada kegiatan-kegiatan berbayarnya, atau kita lagi open PO untuk buku 50 kesalahan fatal bisnis kuliner. Ya karena itu juga kita gunakan ya istilahnya untuk bensinnya. Kalau enggak, bagaimana kita bisa ngedein dan terus mensuplai informasi edukasi buat teman-teman yang memang membutuhkan gitu ya, harus kegiatan yang ada komersialnya. Dan beberapa juga thank you ya, kita juga punya banyak partner yang ngebantu, misalnya kayak Talenta ya, kemarin dari Talenta juga, ini dari Modena, wah banyak lah apa namanya dari Tempo misalnya yang juga support membantu kegiatan co-branding kita, sing ya syukurlah mereka punya visi yang sama untuk ngebangun UMKM ya, menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadikan ilmu itu jauh lebih bermanfaat sebetulnya gitu. Ya, oke. Nah ini kita mendekati sekitar 2 menit lagi. Nah mungkin Mas Rex sebelum terputus ini bisa nggak ngasih pesan dan kesan buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia? Ya, again, kalau teman-teman di komunitas foodies ya, dan juga di mana saya sering ngobrol juga, intinya kalau kita mau terus berkembang ya, kemudian terus apa namanya bisnisnya bisa memberikan banyak manfaat, selalulah ya keep learning ya, selalulah berusaha untuk belajar setiap hari ya, mencari data, fakta, informasi, dan knowledge, karena sebenarnya itulah kunci ya, kunci kita bisa bersaing dan bisa ngebangun bisnis kita. Ya, kita mau mulai dari ghost kitchen, mau mulai outlet kecil, mau mulai bisnis minuman, mau mulai apa aja. Ya, jadi orang yang sudah paham ilmunya, ya sudah ngerti, belajar terus, kemudian mencari fakta, data, informasi terus aja belum tentu berhasil. Ya, apalagi orang yang tidak menjalankan proses pembelajaran dan keep learning ini. Saya rasa sih inilah yang menyebabkan sebenarnya ya mostly akhirnya kebanyakan 90% itu gagal di bisnis kuliner. Jadi ya keep learning. That's it. Ya, oke. Ini waktunya masih ada loh, ternyata masih agak banyak. Oh iya. Ya udah, pokoknya tapi teman-teman pokoknya jangan lupa gitu ya, selalu ikutin Foodies on Sharing. Besok juga masih ada sih. Semoga teman-teman gak bosan ya. Besok moderatornya saya lagi. Besok saya bakal ngobrol sama
Global Marketing Directornya dari grup Mayora. Jadi harusnya sih besok seru gitu karena banyak banget pasti insight-insight dari beliau yang